Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Pak. Sehat. Masih dalam suasana Lebaran juga ya, Pak ya. Semoga ini teman-teman yang ada di perpustakaan ini sudah mulai on kembali ya setelah libur Lebaran. Iya, sudah. Jadi ini kita sudah pelayanan normal. Satu pelayanan hari biasa itu sudah sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 Kemudian sore. Sabtu Minggu kita juga sudah buka lagi. Buka. Sabtu ya, Minggu buka, Sabtu Pak? Minggu kita buka. Dan ini malah teman-teman pemustaka di Caruban tuh pengennya sampai malam. Oh gitu. Iya, dengan gedung yang baru ini kan dia pengen sampai malam gitu untuk memanfaatkan layanan kami. Oke. Tapi ini kita masih harus menata ulang lah untuk itu pelayanan. Baik. Layanan yang seperti apa sih yang dimiliki oleh Perpustakaan Kabupaten Madiun sehingga ini menarik minat masyarakat di Kabupaten Madiun menginginkan agar perpustakaan ini buka sampai malam ya, Pak ya? Ya. Pak, apakah memang orang-orang di perpustakaan ini gemar membaca juga? Bapak setiap hari membaca? Oh iya, membaca pasti. Buku ya? Karena inspirasi kita ada di situ. Ilmu itu adanya di mana? Ilmu itu adanya di buku lah. Iya. Bagaimana kita mau membuat inovasi itu ya harus dari buku basicnya kan. Jadi itu. Baik. Berarti Pak Eko ini ada semacam apa ya, ketertarikan terhadap buku yang sangat luar biasa. Iya, karena tuntutan kita memang seperti itu ya, tuntutan apalagi kita sebagai pustakawan ya, sebagai pustakawan itu tentu sumber utamanya itu dari buku. Terlebih kita punya misi, punya tanggung jawab untuk meningkatkan literasi. Ya, bagaimana kalau kita mau tidak kita sendiri tidak membaca, mendorong orang lain untuk membaca kan itu ya. Jadi semacam memberikan contoh yang positif ya, Pak ya. Betul, Pak Satya. Iya. Pak, lantas bagaimana untuk minat baca di Kabupaten Madiun, Pak? Iya. Kalau kita bicara minat baca, memang kendala utama secara nasional itu yang utamanya terkait dengan ketersediaan bahan buku bacaan. Jadi akses dan ketersediaan buku bacaan itu menjadi penting. Maka kami tiap tahun itu tentu menambah koleksi gitu ya, menambah koleksi, kemudian juga mendekatkan akses melalui mobil perpustakaan keliling gitu ya. Kemudian juga yang lebih ini lagi ya mengupdate buku-buku kita yang ada di sana dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Nah, selain itu tentu kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan kekinian, utamanya terkait dengan teknologi informasi. Nah, di sana kita juga harus melakukan pengembangan peningkatan minat baca itu melalui teknologi itu. Misalnya kayak kita punya pakai platform YouTube gitu ya. Kita punya agenda, punya acara mendengarkan buku. Jadi bagaimana buku itu kemudian kita narasikan dalam sebuah berita gitu supaya itu menjadi ketertarikan bagi pemustaka. Gitu. Jadi perpustakaan itu tidak hanya menyediakan buku konvensional ya. Jadi buku yang kita membaca lembar per lembarnya, tetapi semacam kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang dilakukan ini terobosan-terobosan yang jemput bola sesuai dengan teknologi di zaman sekarang ini, Pak. Iya, betul. Karena kalau kita tidak menyesuaikan dengan perkembangan, ya pasti kita akan ditinggal, Maka selalu Pak Presiden kan selalu menekankan perkembangan teknologi itu bukan dari hari ke hari, tapi sudah dari detik ke detik kan gitu ya. Itu harus ada perubahan yang dinamis ya. Betul. Dan itu harus kita menjadi bahan kita untuk selalu meningkatkan pelayanan itu. Baik. Ada berapa koleksi buku, Pak, yang dimiliki oleh Perpustakaan Kabupaten Madiun? Kalau secara ini buku konvensionalnya kita punya sekitar 35.000 koleksi. 35.000 koleksi ya. Iya, kalau yang buku e-booknya dalam bentuk e-book kita punya sekitar 2.700-an yang itu kita layankan secara gratis di aplikasi Play Store kita. Jadi Imadiun Cup itu aplikasi yang kita punya, yang kita layankan untuk peminjaman secara online gitu dalam bentuk e-book.
Ya. Wow, banyak Ya. sekali ya, Pak. Berarti kalau yang konvensional ini bisa dipinjam ya kan? Ya, Kan betul. yang khas dari perpustakaan kan kita datang ya, betul. kita memilih buku yang pas, yang cocok, yang sesuai mana, terus bisa kita bawa pulang dengan pinjam itu tadi ya Pak, betul, dengan ya. kartu anggota. Betul. Nah, tapi kalau untuk e-book ini berarti siapapun bisa mengakses. Betul, iya, siapapun bisa mengakses. Yang penting kita download di Play Store, kemudian kita login di situ, kemudian kita bisa pinjam secara otomatis. Nanti dalam jangka 7 hari buku itu akan kembali kepada platform kami. Nanti kalau misalnya mau dipinjam lagi ya dipinjam lagi, dan itu akan selalu begitu. Dan di situ di platform kita, di aplikasi kita itu pemustaka bisa interaktif loh. Jadi misalnya Mbak Satya pinjam, kemudian saya pinjam, membaca buku yang sama, katakanlah begitu ya. Kemudian saya menemukan ada sesuatu yang ini bisa kita sharingkan di situ melalui media sosial yang ada di dalam platform itu. Di iMadiun Cup ya. iMadiun Cup. Jadi bisa sharing antar pemustaka gitu. Betul, iya. Saling ada interaksi gitu. Mungkin bisa dikatakan ya ini bedah buku gitu ya. Bisa juga seperti itu. Jadi misalnya membaca sesuatu, kemudian kita menemukan ini intinya seperti ini, atau ini ada sesuatu yang kita bisa diskusikan, bisa saja kita sharingkan itu. Gitu. Baik. Selain itu tadi Pak Eko menyampaikan ada mobil perpus keliling. Iya. Nah, itu kelilingnya berarti mencakup seluruh area kabupaten. Betul. Karena kalau perpustakaan kan cuma ada satu ya, dia diam di tempat tidak bergerak gitu. Ini yang bergerak adalah mobil perpustakaan keliling. Ada berapa Pak untuk mobil perpus keliling? Kita punya ada tiga mobil perpustakaan keliling, dan tiap hari kita keliling menjangkau satu hari itu kurang lebih 5 sampai 6 lokasi. Dan dari 1 tahun itu untuk sekitar 400 lebih sasaran, utamanya SD dan MI itu hampir 90% lebih terjangkau, hampir 90% terjangkau. Dan itu nanti ya memang akhirnya 1 tahun itu satu sekolahan hanya mendapat giliran kunjungan sekali saja ya. Sayang sekali ya Pak ya. Iya, tapi karena memang ya kita luas ya, jangkauan kita luas, 15 kecamatan, ada 400 lebih sasaran yang harus kita jangkau. Tapi bisa itu teratasi dengan aplikasi iMadiun Cup. Betul, ya, kan tidak terbatas waktu dan juga letak yang mungkin jauh gitu. Betul, tetap bisa diakses melalui itu. Berarti kalau yang mobil perpustakaan keliling ini hanya menuju ke atau menyasar ke sekolah-sekolah dasar? Atau MI gitu Pak? Ya, sekolah dasar MI, dan ada beberapa yang dalam bentuk rolling buku itu untuk yang misalnya ada pondok pesantren gitu ya, pondok pesantren, kemudian ada komunitas literasi yang ingin kita ada atau perpustakaan desa, itu kita bisa rolling buku. Jadi satu paket rolling buku itu sekitar 100 sampai 200 dengan judul buku yang mereka inginkan apa. Silahkan milih di judul-judul yang yang diinginkan, milih di perpustakaan, kemudian nanti kita akan antar di sana. Nanti 2 bulan atau 3 bulan pengen ganti, kita ganti. Itu yang pelayanan yang menurut kami lebih efisien begitu. Karena kalau kita bantu dalam bentuk buku itu sekali satu judul, 100 judul katakanlah, kalau sudah dibaca sekali kan mereka sudah tidak ini lagi. Tapi kalau kita rolling kan ini bisa dibaca oleh orang yang lain, yang itu bisa kita ganti judul yang lain lagi. Baik. Jadi bisa dikatakan terus berinovasi ya, banyak cara yang dilakukan agar masyarakat ini gemar membaca. Iya. Dan untuk ini memang yang terbaru dari kita ini kan sedang bertransformasi. Perpustakaan kita itu bertransformasi. Jadi sekarang itu visi kita, perpustakaan itu hanya tempat untuk membaca, Mbak Satya. Tidak hanya tempat untuk membaca atau pinjam buku saja. Tidak hanya itu. Tetapi di perpustakaan itu bagaimana kita bisa meningkatkan keterampilan kita, upscaling. Jadi bagaimana meningkatkan keterampilan kita, terlebih di era digital seperti ini. Maka kami punya tagline yang baru, itu literasi for life. Jadi literasi untuk kehidupan, literasi untuk kehidupan. Jadi kalau kita bicara literasi itu sekarang kita tidak hanya fokus kita tidak hanya membaca atau menulis, tetapi bagaimana
buku itu menjadi inspirasi kita, menjadi sumber kita untuk meningkatkan keterampilan dan kemudian menghasilkan barang dan jasa. Itu kita sudah ke sana. Makanya tadi sepintas sudah saya sampaikan kegiatan kita diantaranya ya melalui pelatihan gitu, seperti itu. Baik, pelatihan apa saja, Pak? Ya, pelatihan memang sesuai dengan tagline kami Literasi for Life, dan mengikuti perkembangan sekarang kita fokus kepada digital entrepreneur. Jadi kita mengarah kepada kewirausahaan di bidang digital. Nah, pelatihan-pelatihan kita ya terkait dengan itu menyesuaikan dari pemustaka pengennya apa. Kayak kemarin pernah kita melakukan pelatihan terkait dengan konten kreator. Mereka pengen itu, kita carikan mentornya, kemudian kita kita lakukan pelatihan di situ 3 hari itu Mbak, gratis semua, gratis 3 hari. Jadi hari pertama itu in class, hari kedua in class, kemudian out class selama 1 minggu, kemudian hari berikutnya kembali in class untuk menyampaikan atau memaparkan apa yang sudah dia dapat selama 1 minggu di out class itu. Rasa-rasanya saya pengen kembali sekolah, Pak. Wah, supaya bisa mendapatkan akses yang diberikan oleh perpustakaan kabupaten. Berarti ini tidak harus sekolah mungkin, Mbak. Tidak harus sekolah. Mungkin orang-orang yang justru yang kita pengen itu kita masyarakat yang memang sudah lepas dari sekolah formal. Karena itu siapa coba kalau sekolah di formal kita kan dapat ilmu dari sekolahan tapi selepas dari itu siapa yang memberi asupan tentang ilmu itu siapa? Perpustakaan kehidupan kita. Itu makanya yang memberi memberi pelatihan keterampilan itu setelah masyarakat itu keluar dari pendidikan formal, ya perpustakaan itu yang harus. Berarti syarat khususnya diperuntukkan untuk warga Kabupaten Madiun. Warga Kabupaten Madiun yang berKTP Madiun, karena ini memang perpustakaannya Kabupaten Madiun. Jadi khusus untuk memperkembangkan masyarakat Kabupaten Madiun. Pak Pak Eko, kalau rata-rata per hari itu kunjungan pemustaka ke perpustakaan Kabupaten Madiun itu sampai berapa orang sih, Pak? Kalau pada sekarang ini setelah gedung baru, jadi perlu kami sampaikan, mungkin Mbak Santia kalau belum pernah ke sana. Lokasinya di mana, Pak? Jalan Bali, Mbak. Lokasinya Jalan Bali. Jalan Bali. Jadi sejak tahun 2023 ini kita punya gedung kembar, Mbak. Gedung kembar. Kalau di Malaysia building. Kan ada menara yang kembar ya. Kita punya twin building. Kita punya twin building, dan di antara 2 gedung itu ada sky bridge-nya. Persis seperti yang tadi yang Pak? Ada jembatan penghubungnya. Jadi persis tadi yang sampaikan kayak di Malaysia itu ada 2 gedung yang kemudian di antara ada penghubungnya. Kita juga punya itu. Jadi di antara 2 gedung itu kita namakan Nakulo dan Satiwo. Jadi gedung Nakulo, gedung Satiwo. Gedung Nakulo itu 2 lantai, gedung Satiwo 3 lantai. Di antara 2 gedungnya ada sky bridge-nya, ada jembatan penghubungnya. Dan di yang gedung yang baru ini itu tadi yang tagline yang Literasi for Life itu kita kembangkan di situ. Kalau yang gedung yang lama itu memang lebih banyak untuk peminjaman dan membaca buku, tapi yang gedung yang baru kita fokus kepada co-working space, tempat untuk co-working space. Co-working space. Berarti benar-benar mengikuti apa yang berkembang di zaman sekarang ini ya, Pak ya? Itulah tadi, makanya kalau kita tidak mengikuti perkembangan kekinian pasti kita akan ditinggal. Nah, kalau pengunjung tadi dengan gedung yang baru ini, kami rata-rata sehari itu bisa di atas 100 orang, Mbak. Di atas 100 orang. Apalagi kalau kunjungan dari anak-anak sekolah itu itu 1 hari itu bisa 150 gitu. Itu dari anak-anak sekolahnya saja bisa 80 sampai 150. Karena mereka mungkin datangnya secara kolektif ya, betul, secara kolektif gitu mereka naik mobil kelinci segala sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Berarti lebih dari 100 orang. Per hari. Berarti kalau sudah ada gedung kembar ini, Pak, ini tentu akan menambah jumlah pengunjung ya. Adakah target dari perpustakaan kabupaten untuk jumlah pengunjung ini harus bertambah nih setiap harinya? Ada nggak target-target seperti itu? Kami punya target 1 hari itu memang minimal kami 150.
perharinya. Tapi yang lebih penting dari itu, target kami adalah bagaimana setiap pemustaka yang hadir di situ itu kemudian mendapatkan keterampilan, skill yang tambah gitu ya, atau skill baru lah, itu yang utamanya itu. Makanya di dalam kami pun juga sekarang tidak lagi, perpustakaan itu bukan lagi sebagai tempat untuk manajemen knowledge, tapi 70% perpustakaan kita itu mengembangkan prinsip transfer knowledge. Transfer knowledge. Jadi bukan hanya menata buku, bukan, itu sudah hanya sudah kuno, itu hanya sebagian kecil saja yang harus kita lakukan. Tapi yang lebih besar dari itu, bagaimana kita transfer knowledge apa yang ada di dalam buku itu. Makanya ada banyak di YouTube kita pun juga, itu tadi yang sudah saya sampaikan, kita punya kegiatan inovasi caruban mendengarku, itu cara baru mendengarkan buku itu diantaranya dalam rangka kita transfer knowledge. Itu kalau Mbak Satya lihat nanti di YouTube kita, itu ada berbagai konten yang dalam rangka untuk mengisi itu. Oke, baik. Wow, sangat luar biasa ini ya. Banyak terobosan-terobosan yang dilakukan. Kalau mungkin orang masih berpikir kalau kegiatan di perpustakaan itu kita hanya pilih-pilih buku, kemudian baca-baca, terus pinjam. Tetapi lebih dari itu, perpustakaan Kabupaten Madiun sudah banyak memberikan, bahkan jargonnya literasi for life, tagline-nya. Kemudian lebih kepada kegiatan-kegiatan yang transfer knowledge juga ya, Pak ya. Iya. Upskilling, peningkatan. Nah, ngomong-ngomong masalah skill, Pak, berarti kan ini kaitannya juga tadi sempat reporter kami juga mengatakan kalau Bupati Ahmad Dawami ini berharap siswa SD dan menengah ini memiliki technical skill dan juga social skill ya. Berarti ini perpustakaan sudah support banget, Pak. Oh iya, kita memang merupakan salah satu penjabaran dari visi misi Pak Bupati, jadi terkait dengan kesejahteraan. Jadi kita berharap dengan adanya upskilling itu, peningkatan keterampilan itu, ya kemandirian warga akan menjadi tercapai. Ya, kemandirian tercapai, kemudian kesejahteraan tercapai. Nah, mimpi kami memang sesuai selaras dengan tadi visi Pak Bupati itu. Kami ingin di Caruban itu utamanya, dan Kabupaten Madiun mungkin ya, Caruban itu tidak banyak sekarang anak muda yang harus keluar kota. Cukup di situ saja, kita cari uang di situlah. Memperkembangkan wilayah asal ya. Iya, jadi mengembangkan talenta kita, utamanya talenta digital kita dengan yang ada, dengan fasilitasi dari kami. Kemudian sekarang itu kan media sosial ataupun platform digital apapun itu kan menjadi sumber kesejahteraan kan, Mbak. Benar. Itu dengan kita punya akun YouTube yang materinya mungkin sebenarnya tidak terlalu edukatif pun bisa mendatangkan uang, bisa dikapitalisasi menjadi uang. Nah, kami akan ke sana. Kami punya mimpi seperti gitu. Jadi mungkin nanti ada satu desa yang desa digital gitu ya, mungkin desa dengan YouTuber yang banyak gitu ya, itu desa dengan anak-anaknya ahli dalam coding misalnya gitu. Itu seperti itu yang kita inginkan. Berarti hal itu sudah dirintis, Pak. Misal tadi Pak Eko mengatakan desa dengan konten warganya yang banyak bikin konten, atau desa YouTuber kan, kayak di daerah Banyuwangi atau mana itu, Pak ya. Nah, apakah di Kabupaten Madiun sudah mulai dirintis seperti itu, Pak? Nah, itu tadi yang saya sampaikan dengan pelatihan itu rintisan kami. Jadi berarti pelatihan ini baru dimulai? Ya, baru dimulai. Kami punya dalam 1 tahun ini kami punya 15 slot pelatihan, dan itu semuanya ke digital entrepreneur. Kami baru melakukannya 2 slot. Yang kemarin itu content creator, dan yang kemarin itu copywriting. Jadi nanti ke depannya, apalagi yang mungkin teman-teman pengen coding, mungkin pengen lagi marketing online, mungkin lagi manajemen media sosial, itu sesuai mereka pengennya apa. Mereka pengennya, kami menyesuaikan saja. Mentornya kami cari yang memang mentor betul-betul expert expert menguasai secara praktisnya gitu. Baik. Jadi minta apa kami sediakan. Ayo belajar sama-sama, kita kembangkan Kabupaten Madiun. Betul, gitu, Pak, ya. Kita manfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan kemandirian kita, kesejahteraan kita. Kemandirian, apalagi ini kalau dikaitkan dengan kurikulum zaman sekarang kan, kurikulum
Merdeka, Pak. Ya. Berarti sudah siap banget ya? Oh iya, kami pun juga kerjasama juga dengan WNS yang ada di Caruban juga ya. untuk MBKM itu kampus Merdeka Belajar itu. Ya. Kami juga kerjasama itu dalam rangka memanfaatkan MBKM. Baik. Jadi benar-benar pendidikan masyarakat di Kabupaten Madiun disupport habis-habisan ya. Ya. Karena memang untuk menyelaraskan visi misi dari pemimpin ya, dan tentu ini pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. Ya, jadi masyarakatnya nggak perlu keluar kota untuk mencari nafkah, tetapi memanfaatkan, memaksimalkan apa yang ada di Caruban itu. Betul. Makanya di sana di gedung yang baru yang di Gedung Sadewo itu kan kita punya co-working space tadi. Jadi di sana itu kita sediakan areal yang nyaman gitu ya, dengan koneksi wifi yang super cepat lah. Kami sediakan 100 Mbps, tidak hanya satu tapi ada 2 di lantai 2 dan lantai 1 itu masing-masing 100 Mbps kita sediakan. Kemudian juga kita sediakan alat-alat untuk pelatihan. Jadi kita punya digital printing, Mbak. Jadi kita punya CNC router, kita punya UV focus, kita punya 3D printing. Kita punya sana, dan itu silahkan dipakai untuk berlatih di sana, melatih untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang digital printing tadi. Nanti setelah itu kemudian silahkan mengembangkan sendiri di rumah sebagai bahan sebagai pengembangan untuk usaha masing-masing. Baik, jadi pelatihannya didapatkan dari perpustakaan. Betul. Kembali ke rumah silahkan mencoba bereksperimen membuktikan gitu ya. Oke, Pak Eko, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari penanya di live chat YouTube RRI Madiun, tapi kita akan jeda sejenak ya. Pak Eko, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya di kolom live chat YouTube RRI Madiun, dan untuk Anda yang ketinggalan pendengar, sebelum segmen ini tadi Pak Eko juga sudah menyampaikan banyak sekali terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Perpustakaan Kabupaten Madiun ya. Ini upayanya dalam mendukung pendidikan di Indonesia yang tentunya semakin hari kan semakin berkembang ya Pak Eko ya. Iya, betul. Oke, dan perpustakaan tidak hanya tempat untuk meminjam buku atau membaca buku, tapi lebih dari itu, ini selaras dengan perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia, apalagi juga ini kurikulum sekarang ini kurikulum Merdeka ya Pak ya, yang mengharuskan para siswa atau para pelajar ini dalam mencari bahan literasi atau belajar ini lebih dari apa yang didapatkan di sekolah saja ya, tapi bisa didapatkan dari luar sekolah, dan perpustakaan ini sudah menyediakan dan support untuk itu semuanya. Terima kasih untuk Mas Gayeng yang katanya pagi hari ini menyimak. Ada Mega, masyarakat sekarang memanfaatkan perkembangan IT untuk menambah pengetahuannya. Bagaimana Dinas Perpustakaan Kabupaten Madiun mengimbangi hal itu? Ya, terkait dengan IT memang itu concern kami. Jadi makanya tadi kalau kami sampaikan tagline kami itu adalah literasi for life, literasi untuk kehidupan. Jadi bagaimana literasi itu menjadi sumber penghidupan, sumber penghasilan, tidak hanya membaca saja, tetapi dari literasi itu kita mendapat ilmu, kita mendapat keterampilan yang kemudian itu menjadi modal kita untuk kemandirian. Dan fokus kita adalah pada digital entrepreneur. Tadi sudah saya sampaikan, itu digital entrepreneur itu menjadi makanya di fasilitasi kami itu selain tadi co-working space dengan berbagai fasilitas, kami juga menyediakan berbagai teknologi yang untuk meningkatkan keterampilan tadi. Jadi misalnya tadi digital printing tadi, ada yang CNC router. CNC router itu kalau mungkin sekarang teknologi yang paling baru, kalau misalnya kita mau membuat bentuk motif batik dari bahan ACP atau itu kan pakai CNC, buat misalnya pintu yang kemudian diukir itu pakai CNC. Itu kita punya alatnya ya. Jadi bukan lagi dengan cara yang manual ya. Iya. Nah itu yang kita latihkan, dan itu, selain itu kita juga punya ada yang UV focus yaitu yang buat cetak itu kita punya. Jadi seperti itu yang kita sedang kembangkan. Memang kita sangat mendorong perpustakaan ini untuk
IT tadi, digital tadi. Gitu. Baik, karena di zaman sekarang ini masyarakat sudah punya banyak sekali gadget ya Pak ya. Ya. Tinggal bagaimana mengimbangi dalam penggunaannya agar lebih maksimal gitu betul, ya. Lebih positif lah. Lebih positif tidak hanya untuk media sosial saja ya, untuk scrolling gitu. Iya, tetapi lebih positif apalagi kalau sampai hal itu untuk apa ya, semacam mendapatkan income untuk kehidupan ya. Ya, itu yang pada akhirnya gitu. Jadi bekerja tidak hanya secara konvensional kita pergi ke suatu tempat gitu melakukan sesuatu hal, tetapi dengan media digital pun itu bisa menghasilkan ini ya untuk penghidupan kita ya. Terima kasih untuk Udin yang ada di Sewulan. Oh, berarti ini masyarakat kabupaten nih Pak ya. Sewulan kan di dagangan ya. Yang mengatakan buku adalah jendela dunia. Setuju? Masih setuju Pak? Setuju ya, pasti itu setuju. Iya. Baik. Oke, ada Mas Malik ya. Bagaimana pengembangan perpustakaan digital di Madiun dan bagaimana pemanfaatan teknologi untuk menarik pengunjung ke perpus? Ya. Terus kemudian ada pertanyaan dari Haryono. Ini bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun untuk menarik masyarakat rajin mengunjungi perpustakaan? Ya. Kalau yang terkait dengan digital tadi sudah kami sampaikan. Jadi memang strategi kami itu ini Mbak. Jadi dengan adanya gedung baru itu kami memang membranding perpustakaan itu sebagai Caruban Literasi Hub. Caruban Literasi Hub. Jadi pusat kegiatan literasi untuk Caruban. Jadi pusat kegiatan literasi untuk Caruban. Jadi Caruban Literasi Hub itu branding dari perpustakaan kami, dan di sana kami menawarkan ada 3 hal yang kami tawarkan. Yang pertama adalah pengembangan human capital ya, pengembangan human capital. Jadi tadi yang saya sampaikan dengan pelatihan dalam rangka upskilling tadi, peningkatan keterampilan, kemudian pengembangan pengetahuan tadi yang transfer knowledge tadi saya sampaikan, kemudian juga kemampuan atau ability generasi muda sebagai agen pembangunan. Itu yang kami tawarkan. Yang pertama human capital, kemudian yang kedua Caruban Literasi Hub ini kita akan branding juga sebagai Center of Excellence. Jadi pusat keunggulan. Pusat keunggulan utamanya di bidang digital entrepreneur. Nah, itu yang tadi dengan berbagai pelatihan tadi yang sudah saya sampaikan itu. Jadi di situ memang kita akan mempertemukan atau matchmaking gitu ya, matchmaking librarian. Jadi mempertemukan kelompok-kelompok pemustaka yang datang di situ untuk saling berinteraksi begitu ya. Itu konsep yang kedua. Kemudian yang ketiga mendukung sebagai city branding itu. Jadi dengan city branding, Caruban sekarang kan berkembang menjadi kota yang akan menjadi kota yang modern, dan kita akan mendukung itu dari sisi digitalnya sebagai kota digital. Nah itu upaya kami dalam rangka mendekatkan tadi ya, mengimbangi keinginan masyarakat dalam pemanfaatan digital ya utamanya. Baik. Pak, apakah sebenarnya target utama dari perpustakaan ini adalah para pelajar? Tidak. Kami justru lebih fokus kepada masyarakat yang setelah pasca melakukan pendidikan di formal. Karena kalau yang di pendidikan formal itu kan sekolahan perguruan tinggi itu bertanggung jawab di dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Tapi mereka yang sudah selesai itu, yang sudah lulus itu siapa yang bertanggung jawab? Perpustakaan. Itu yang harus kita di segmen itu yang harus kita ambil sebagai peluang kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lah di situ. Jadi pada akhirnya mereka akan memiliki tambahan skill. Iya, utamanya di situ. Ya. Tetapi bagi para pelajar perpustakaan kan tetap mengiringi ya Pak ya? Oh ya. Sebagai perpustakaan itu kalau di pendidikan formal itu kan ibarat 2 sisi mata uang ya. Jadi pendukung untuk pengembangan literasinya itu ada di perpustakaan, sedangkan pendidikan formalnya untuk ini ada di sekolahan. Gitu. Pak, kabarnya kan pemerintah ini mengembangkan perpustakaan inklusi. Ya. Nah, bagaimana kalau di Kabupaten Madiun, Pak? Ya, betul. Jadi memang kita
transformasi kita itu pada pengembangan perpustakaan berbasis inklusi. Jadi memang perpustakaan ini tidak hanya untuk orang per orang, tetapi lebih ke masyarakat secara luas. Dan bagaimana perpustakaan itu kemudian seperti tadi saya sampaikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan kegiatan-kegiatan kita yang terkait dengan inklusi itu kita akan fokus kepada, kembali lagi yang digital tadi dengan berakhir pelatihan. Jadi inklusi kita itu akan utamanya penyediaan teknologi, peralatan dan pelatihan sumber daya untuk utamanya terkait dengan pengembangan digital. Itu yang inklusi kita memang ke sana. Memang ada sisi inklusi beberapa yang juga menjadi concern kita, misalnya di dalam pengembangan handicraft seperti itu ya. Tetapi itu kita tidak terlalu fokus ke sana, tetapi akan fokus kita akan kepada digital. Baik. Pada akhirnya segala sesuatu ini akan merambah ke ranah digital, dan perpustakaan Kabupaten Madiun pun ini juga mengiringi dari perkembangan kehidupan di zaman sekarang ini ya Pak, agar tidak ketinggalan gitu. Terima kasih untuk Catur sudah bergabung pada siang pagi jelang siang ini ya. Kalau sore saya pengen ke sana Pak nanti. Silakan ya. Sana sampai sore, sampai jam 5 sampai nanti jam 5 ya. Nanti sampai jam 5. Jadi seharian pun di sana nggak apa-apa ya? Oh, nyaman, sangat nyaman. Tidak dibatasi waktu kunjung berapa lama gitu nggak Pak ya? Tidak, dan lagi karena kita buat situasinya yang nyaman, saya kira akan sangat enjoy lah di sana. Karena di sana pun ada kafe juga Mbak. Ada kafe. Jadi ketika misalnya teman-teman yang di sana mungkin sedang mengerjakan sesuatu, kemudian penat, kemudian buntu pikiran, bisa naik ke lantai 3, bisa ngopi dulu di sana. Ya, memang. Nanti saya pengen ke sana Pak. Iya, kita sediakan juga itu. Jadi perpustakaan Kabupaten Madiun bisa jadi rumah kedua nih Pak ya? Ya, betul. Kita harapkan seperti itu. Rumah kedua yang nyaman, sekaligus mendapat ilmu. Benar banget. Maka dari itu pemustaka di daerah sana itu kepengen buka sampai malam ya? Ya, betul. Banyak ini yang sudah mengusulkan untuk dibuka sampai malam, karena mereka mungkin waktunya banyak yang malam, utamanya anak-anak pelajar itu ya. Mungkin pelajar kan sampai sore mereka les ya. Betul. Daripada malam bingung gabut mau kemana, pengennya ke perpustakaan. Tapi kira-kira bakal di ACC nggak sih Pak? Nah, ini masih menunggu. Ini kita harus koordinasi juga terkait dengan sumber daya manusia kita, dengan pelayanan itu kan itu butuh sumber daya juga. Nah, itu yang kita masih koordinasikan nanti. Mudah-mudahan bisa terrealisasi tahun ini, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Jadi sampai malam ya. Benar-benar perpustakaan Kabupaten Madiun jadi rumah kedua ya. Rumah kedua, ya. Ada Catur yang menyatakan untuk mendukung program sekaligus mendekatkan ke masyarakat. Ini Catur setuju jika ada program Gemar Membaca bagi pengunjung wisata kuliner ya. Jadi sambil menunggu pesanan bisa baca-baca buku atau fasilitas lain. Itu begini, kalau konsep seperti itu kami sebenarnya sangat terbuka dengan tadi pola rolling buku. Ada satu perpustakaan desa yang sudah mengembangkan seperti itu. Jadi mereka pinjam ke kita dalam bentuk rolling buku itu kemudian disajikan di sekitar angkringan di desa itu. Seperti pojok baca ya kalau di sekolah-sekolah ya. Pojok baca, tetapi nanti bukunya kita isi dari kami dengan mungkin tiap 2 bulan atau 3 bulan kita ganti judulnya supaya tidak bosan ya dengan koleksi yang itu saja. Itu sangat baik Mbak. Kalau memang ada yang seperti itu silakan mengajukan permohonan untuk kami lakukan rolling buku. Dengan sangat senang hati. Baik. Ada pertanyaan Pak, koleksi buku-buku perpus apa aja? Dari 9 klasifikasi perpustakaan, klasifikasi buku, koleksi itu kami ada semua. Jadi mulai dari ilmu pengetahuan, kemudian agama, kemudian sosial, kemudian semua ada. Kami semua ada, dan kami selalu mengakomodir request dari pemustaka. Jadi request itu ada yang tertulis, ada yang lewat di di media sosial kami. Pasti kami seperti saran dan kritik gitu ya Pak ya. Itu kami pasti respon, dan karena tiap tahun kami ada, dan itu menjadi prioritas kami untuk kita adakan di tahun berjalan. Berjalan. Baik. Berarti mulai dari anak-anak juga difasilitasi? Iya. Kami juga punya anak-anak itu, kita punya satu ruang yang ukuran itu 4
4x12 dengan fasilitas yang cukup modern juga. Kami punya IT board yang interaktif gitu dengan apa namanya yang bisa dipakai untuk pembelajaran secara interaktif antara guru dengan murid. Dan itu mungkin di Madiun itu belum ada sekolah yang punya seperti itu. Nah itu bisa dipakai siapapun. Jadi biasanya gini, ketika ada sekolah yang mau berkunjung ke kami, gurunya H-1 itu kita undang ke situ untuk kita ajari menggunakan IT board itu. Menggunakan IT board itu, kemudian ketika nanti anaknya sudah berkunjung itu, guru itu bisa menggunakan alat itu untuk interaktif mereka. Jadi itu touchscreen dan sangat luar biasa itu bahan atau sarana pendidikan yang kekinian yang kekinian. Dan pastinya anak-anak juga bakal lebih antusias, lebih senang untuk belajar, lebih excited karena mereka mengalami dan paling tidak mereka kemudian ada satu keberanian untuk kemudian berinteraksi secara langsung dengan secara digital gitu. Itu. Kita juga punya metaverse ya, kita juga punya alat itu Oculus, itu ya juga bisa dipakai. Yang penasaran bisa langsung ke sana ya? Silakan dengan Oculus itu, dan semua gratis kita kita layankan secara gratis. Jadi yang kepengen tahu metaverse nanti seperti apa? Betul, kan itu kan teknologi masa depan ya, teknologi masa depan. Jadi biar nggak istilahnya kalau orang sekarang masih gaptek. Betul ya, juga gaptek. Pak, dapat support nih dari Siti Nurul, Disperpusip Kabupaten Madiun Jaya, dan tetap semangat. Amin, terima kasih atas dukungannya. Ada pertanyaan juga dari Sri Sundari. Ini mau bertanya, seandainya punya buku bacaan di rumah atau buku perkuliahan, apa bisa ditaruh di perpustakaan? Mungkin ada yang membutuhkan, bisa dibaca masyarakat ya. Karena yang punya itu katanya sudah meninggal atau yang punya buku sudah tua. Boleh nggak kayak masyarakat ikut berperan serta misal menyumbangkan buku-bukunya koleksi? Boleh Mbak, boleh. Tapi nanti memang kami akan seleksi juga. Kalau memang itu materinya masih up to date gitu ya akan kita layankan. Tetapi kalau tidak ya mohon maaf, mungkin tidak bisa kita anukan karena ruangan kita kan juga terbatas juga anurannya. Tapi kalau diisi dengan buku-buku yang kira-kira sudah tidak up to date ya sayang gitu ya. Tapi silahkan saja yang mau tapi tetap kami terima. Tapi meskipun kami juga lakukan seleksi untuk mana yang layak dilayankan dan mana yang tidak. Lantas kalau untuk buku-buku yang sudah lama nih Pak, dikemanakan atau mungkin disumbangkan atau mungkin dibikinkan sebuah perpustakaan kecil di lingkup wilayah kelurahan atau di kecamatan gitu Pak? Kalau buku yang sudah memang out of date ya, sudah tidak layak lagi, memang kami musnahkan kami musnahkan. Tetapi kalau memang dirasa itu memang masih, kalau misalnya terbitan yang sudah cukup lama gitu tahun misalnya 90-an atau apa gitu, biasanya kami musnahkan. Tapi kalau yang memang masih layak dan ada yang membutuhkan ya kami anukan ke pojok baca di desa ataupun di mana yang membutuhkan. Baik. Jadi buku itu tidak terbatas kapan tahun terbit ya, tetapi dibaca asalkan itu masih relevan, dengan kehidupan kita itu akan menjadi bekal untuk kehidupan kita ya. Pak, menarik sekali kalau kita ngobrol tentang perpustakaan nih Pak ya. Benar-benar saya takjub nih ya. Jadi kepengen zaman sekolah lagi Pak ya. Pulang sekolah nanti nggak langsung pulang tapi nongkrong dulu di perpustakaan gitu Pak. Sangat nyaman di sana, tinggal untuk nongkrong itu mau main komputer di sana juga siap. Kemudian lesehannya juga sangat nyaman, capek bisa. Itu kita juga sediakan semacam kursi malas juga yang capek bisa tiduran di situ. Dan saya lihat banyak kalau anak-anak yang sudah capek gitu dia tiduran di situ. Pak, dari sekian banyaknya fasilitas yang diberikan oleh Perpustakaan Kabupaten Madiun, kira-kira orang-orang yang support itu ada berapa? SDM yang terlibat tentunya butuh banyak dong Pak. Memang kami ada berbagai background ya. Memang ada yang dari utamanya yang dari berbasis backgroundnya IT ada, kemudian yang budaya juga ada, yang dari perpustakaan sendiri, pustakawan juga ada, kemudian yang dari yang lain lagi itu memang
backgroundnya lebih ke ada yang ekonomi, ada yang ada pendidikan. Itu yang memang macam-macam. Tapi yang kami lebih dorong sekarang itu kepada yang punya background untuk IT, Mbak. Ya, IT, baik. Karena kita akan ke sana. Baik, Pak, harapan Pak Eko ini kaitannya dengan peran perpustakaan dalam mendukung pendidikan nasional seperti apa, Pak? Ya, jadi yang harus kita sadari bersama, kita itu sekarang perpustakaan sedang bertransformasi. Perpustakaan tidak lagi hanya tempat untuk membaca dan menulis saja, tetapi perpustakaan sudah menjadi suatu tempat yang bisa meningkatkan keterampilan ya, dalam rangka untuk menuju ke persaingan global begitu. Jadi dan itu utamanya terkait dengan pengembangan digital, maka kami mendorong terkait dengan untuk masyarakat Madiun, apalagi di Hari Pendidikan ini, silakan menggunakan perpustakaan dengan sebaik-baiknya. Kami berusaha untuk selalu menghadirkan pelayanan yang terbaik, berinovasi, menyesuaikan dengan perkembangan kekinian, gitu ya, menyesuaikan dengan kekinian, sehingga pemustakaan betul-betul akan mendapatkan banyak manfaat dari apa yang kita sajikan. Oke, ayo berkunjung ke perpustakaan ya. Ayo ya, silakan. Kalau untuk pengunjung boleh dari mana saja, Pak? Boleh dari mana saja, hanya kalau memang mau pinjam buku itu memang hanya dibatasi hanya untuk masyarakat Kabupaten Madiun. Tapi kan bisa pakai aplikasi itu, Pak. Betul, bisa ya. Memanfaat WiFi-nya juga bisa, ya silakan. Baik, lokasi ada di Jalan Bali itu. Nomor 4, Jalan Bali, jadi sebelahnya Taman Kota. Oh, sebelahnya Taman Kota ya. Taman Kota. Baik. Langsung di search aja. Betul, perpustakaan ya, Kabupaten Madiun ya. Jadi kalau yang gabut pengen, nggak tahu pengen wisata kemana, wisata buku aja, betul, ya kan. Ya. Banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perpustakaan Kabupaten Madiun. Pak Eko, terima kasih untuk kehadirannya di hari ini di Pro 1 RRI Madiun. Salam ya Pak untuk teman-teman. Terima kasih. Semoga ini ACC nanti buka sampai malam. Jadi pemustaka yang muda-muda ini biar mereka nongkrongnya di perpustakaan. Betul, ya. Iya. Jadi banyak hal positif yang akan mereka lakukan. Pendengar semua ada semua di perpustakaan Kabupaten Madiun. Anda ingin bukti, langsung kunjungi saja perpustakaan Kabupaten Madiun yang nyatanya ini mendukung pendidikan nasional utamanya di Kabupaten Madiun. Sekian untuk Dialog Madiun Raya pada pagi hari ini. Yang ketinggalan bisa simak di YouTube RRI Madiun. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.